Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan pencinta otomotif. Pada video kali ini kita akan jelaskan tentang alat ukur mikrometer dan cara penggunaannya. Mikrometer ya. Jadi alat ini nantinya akan kita gunakan utamanya itu untuk mengukur ketebalan atau diameter luar dari sebuah komponen. Nah, mungkin ada kemiripan sih dengan vernier caliper atau jangka sorong yang kemarin kita jelaskan. Namun alat ini tuh biasanya dia digunakan untuk lebih detail dalam pembacaan sebuah komponen. Nah, ya mungkin maksudnya ketebalannya itu selisihnya berapa mili gitu ya, 0,0 sekian mili gitu. Jadi kalau di jangka sorong dia nggak akan bisa membaca sampai sehalus itu, sementara di mikrometer ini bisa membaca sampai ketelitian 0,01 mili. Untuk bentuknya kita bisa lihat seperti yang saya pegang ini ya. Ukurannya ternyata ada beberapa. Yang paling kecil ukurannya dari 0 hingga 25 mili. Lalu setelah ini ada nanti ukurannya 25 hingga 50 mili. Lalu ukuran yang berikutnya 50 hingga 75 mili. Lalu yang di atasnya lagi 75 hingga 100 mili. Nah, jadi ada disediakan kurang lebih 4 ukuran biasanya yang digunakan untuk di bidang teknik otomotif. Nah, jadi kita coba jelaskan dulu bagian-bagian daripada mikrometer ini. Yang pertama yang saya pegang ini ya, bagian yang saya jadikan pegangan, ini kita sebut aja adalah frame-nya ataupun rangka. Jadi inilah yang akan kita pegang atau bisa juga dipasangkan ke alat penahan begitu ya. Ini frame-nya. Kemudian kita lihat di bagian ujung sini, itu adalah batang tetap ya, batang tetap. Nah, lalu yang di sebelah sini ya, pasangannya itu adalah batang geser. Nah, jadi nantinya batang tetap ini akan standby, lalu batang geser ini akan mendorong, lalu akan menempatkan ke bagian komponen yang akan diukur, begitu. Nah, di sebelah sini kita bisa lihat ada sebuah knop pengunci ya, knop pengunci. Jadi pada saat kita sudah menempatkan, kita aktifkan kuncinya ataupun kita tahan. Nah, jadi ini nggak akan bergeser lagi, kita tinggal membaca nilainya. Nah, berikutnya lagi di bagian sini kita bisa lihat bagian yang saya putar ini adalah ratchet. Nah, jadi nanti akan kita putar tuh bagian sini ya sebaiknya, karena ketika dia sudah tepat ukurannya, contoh seperti ini, dia akan berbunyi seperti kretek-kretek begitu. Artinya ini bagiannya sudah tepat, kita nggak perlu putar lagi gitu. Kalau kita putar dari sini, ini akan tetap bisa diputar, namun posisinya dia semakin terdorong gitu. Jadi kita ambil di sini bagian ratchet. Nah, lalu ada dua bagian lagi yang utama adalah satu batang utamanya yang di sini. Di sini juga terdapat angka-angka atau skala utama. Lalu di sini batang putar atau batang geser, dan di situ juga terdapat skala nonius atau skala kecilnya. Nah, jadi itu adalah bagian-bagian daripada mikrometer. Untuk bagaimana cara penggunaannya dalam dunia perbengkelan, kita akan coba peragakan pada tayang berikut ini. Oke, jadi sebelum kita gunakan alat ini ya, langkah-langkah yang kita akan lakukan. Pertama, kita harus pastikan dulu garis yang terdapat pada batang utama dengan garis yang terdapat pada batang putar atau bagian yang noniusnya itu harus sejajar nolnya dengan garis yang terdapat di batang utama. Jadi ini harus sejajar dulu. Ya, harus kita lihat betul atau tidaknya. Kalau ternyata tidak tepat atau tidak sejajar, ini harus kita kalibrasi dulu menggunakan kunci kalibrasinya ini dengan cara memutar bagian ini ya, seperti itu. Nah, ini bisa kita putar, mungkin diturunin atau dinaikin sedikit ya. Ini contoh aja, contoh saya putar seperti ini. Nah, ini bisa diputar-putar atau digeser ya. Kalau emang dia belum pas, kita harus sesuaikan dulu ya. Saya kembalikan ke posisi nolnya. Nah, ini sudah kita tepatkan lagi ataupun sudah dikalibrasi ulang. Posisi 0 sudah sejajar garisnya. Ya, 0 yang saya maksud adalah 0 yang terdapat pada batang putar dengan batang tetap itu sudah sejajar. Artinya ini alat siap untuk kita gunakan mengukur komponen ataupun benda. Nah, jadi misal nih, saya mau mengukur batang klep. Jadi ini batang klep ya. Kalau kita lihat secara sekilas begitu ya, bentuknya sih nggak ada yang aneh. Artinya sepertinya masih layak dipakai begitu ya. Padahal sebenarnya bisa aja di bagian sini itu sudah mengecil atau aus, sementara di bagian sini masih bagus gitu. Nah, kita tes dulu, kita mau ukur di bagian yang atas ini yang masih kita anggap normal. Saya akan coba buka ininya.
Ya, saya buka ininya. Oke, mungkin diginikan aja biar lebih lebih dekat. Oke, lalu ini saya paskan. Ya, seperti itu. Nah, kita harus menempatkan posisinya seperti ini ya, harus di tengah. Jangan sampai dia nggak lurus atau miring. Lalu diputar di bagian ratchetnya ini. Jangan di sini ya. Ininya yang kita putar, karena ketika dia sudah tepat posisinya, dia akan langsung berbunyi seperti itu. Ya. Nah, kalau udah seperti itu, kita kunci bagian ininya, penguncinya. Nah, kemudian kalau dia sudah dikunci seperti itu, ini justru harusnya dia bisa dikeluarkan. Artinya memang ukuran ini tepat atau pas, tapi tidak menjepit begitu. Andai kata dia itu menjepit, berarti ukurannya tidak tepat. Nah, artinya lagi ini dalam posisi tertekan dengan kuat. Nah, ukurannya pasti beda. Jadi dia hanya pas, nempel, ngepas begitu ya. Nah, kita kunci, lalu ini kita keluarkan. Nah, ukuran yang sesuai itu ya pada kondisi yang sekarang ini. Jadi berikutnya cara membaca daripada mikrometer ini. Kita akan lihat di bagian angka yang terdapat di batang utama ya. Ini 0. Lalu di sebelahnya pastinya adalah 1 mili, 2 mili, 3 mili, 4 mili. Lalu di sebelahnya lagi adalah 5 mili. Namun 5 mili ini statusnya dia belum keluar atau belum dianggap sah. Nah, berarti ukurannya belum sampai 5 mili. Bisa jadi hanya 4 mili ya, atau 4,5 mili. Nah, di sini di mikrometer kelebihannya itu kita bisa mengambil skala utamanya itu ukuran 0,5. Karena di bagian bawah juga terdapat garis-garis, yang mana garis-garis itu juga jaraknya 1 mili, namun nilainya itu adalah dari 0 ke 0,5, 1, 1,5 dan seterusnya sampai di sini. Nilainya itu adalah 4,5 di sini. Nah, ini garis yang kita ambil. Berarti bukan garis yang 5 mili, melainkan garis 4,5 yang terdapat di bagian bawah sini. Nah, jadi skala utamanya itu adalah 4,5 mili. Nah, lalu berikutnya kita akan melihat di bagian yang di sebelah sini atau skala noniusnya ya, garis yang terlihat di situ yang sejajar yang mana gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini angka 45, lalu ini 46, lalu ini 47 ya. 47. Nah, artinya nanti kita akan tuliskan 4,5 ditambah 0,47. Jadi nilainya adalah 4,97. Nah, artinya batang dari klep ini nilainya 4,97. Nah, berikutnya yang kedua kita tes di bagian yang di bawah sini, apakah nilainya sama atau ada perbedaan. Ya, saya langsung aja. Saya buka sedikit, lalu ditempelkan ke bagian sini. Ya. Ini adalah area tempat gesekan yang tinggi di bagian botolan klep. Lalu dikunci kembali. Ini kita keluarkan. Lalu akan kita baca kembali. Nah, di sini ada perbedaan nih. Masih berdekatan, tetapi ini beda. Ya. Nilai di skala utama juga sama, yaitu 4,5. Yang di bagian skala nonius, nah ini yang beda nih. Ini angkanya di sini 40, di sini 41. Nah, berarti ukurannya sekarang itu adalah 4,5 tambah 0,41. Nah, nilainya adalah 4,91. Nah, ternyata kan memang ada perbedaan gitu ya. Bagian yang atas dengan yang bawah, di bagian atas itu 4,97, artinya masih termasuk kategori normal. Sementara di bagian yang di sini itu sudah mengecil atau aus. Nah, disinilah kondisinya dinyatakan ini sudah tidak layak digunakan karena memang diameternya telah menyusut ya. Ini pasti akan menyebabkan adanya kebocoran atau tidak lancarnya pergerakan batang klep. Nah, itulah salah satu tujuannya kita menggunakan mikrometer untuk mendapatkan hasil yang akurat. Nah, saya contohkan ke bagian yang kedua. Ini ada mikrometer yang ukurannya 50 sampai 75 mili. Nah, jadi beda ukurannya dengan yang tadi ya. Kita akan gunakan untuk mengukur komponen atau benda dengan perkiraan ya. Perkiraan nilainya itu di atas dari 50 mili, tapi di bawah dari 75 mili. Nah, sebelum kita gunakan, kita membutuhkan ini batang kalibrasi ya. Yang mana batang itu adalah ukurannya sudah disesuaikan dari pabrikannya, seukuran 50 mili. Nah, jadi kita harus pasangkan seperti ini. Lalu di bagian angka di batang utama dan batang putar, kita juga harus cocokkan lagi seperti tadi, yang mana 0 yang di sini
harus sejajar dengan garis pertama yang terdapat pada batang utama. Nah, jadi garis pertamanya itu di sini adalah 50 langsung ya. 50. Jadi nggak ada nolnya di sini, tetapi langsung ke angka 50. Karena memang nantinya kita akan mengukur komponen ataupun benda atau objek yang diameternya itu di atas dari 50. Nah, ini sudah kita paskan atau sudah dikalibrasi, kita udah siap untuk mempergunakan hal ini mengukur komponen yang dimaksud. Oke, kita lepaskan dulu ini ya. Nah, ini adalah sebuah piston. Kita mau tahu apakah diameter piston ini masih normal atau sudah mengalami keausan, atau kita ingin tahu aja nih kira-kira si piston ini diameternya berapa gitu ya. Kita bisa gunakan mikrometer ini dengan cara ini dilonggarkan dulu, lalu ditepatkan. Ya, ingat posisi pengukuran piston itu adalah pada bagian yang ini ya, bagian yang ini, di posisi kurang lebih di sini ya. Hampir mendekati tengah tetapi belum sampai. Nah, kita arahkan dia di posisi ini. Oke, seperti itu. Nah, pastikan letaknya itu sejajar supaya benar-benar tepat bagian tengahnya. Oke, kita paskan. Nah, pada saat terdengar suara kritik seperti itu, artinya ini sudah tepat ya. Artinya dia bukan menjepit ya, tetapi pas, tidak terlalu menahan tetapi ngepas gitu ya. Nah, kita sudah bisa kunci ini bagian batang penguncinya, lalu komponennya ataupun objeknya bisa kita keluarkan ya. Nah, sekarang kita tinggal membaca nilainya berapa. Nah, jadi kurang lebih sama seperti langkah yang di awal tadi. Ini angka 50-nya udah jelas kelihatan, lalu garis di bawah juga sudah kelihatan. Garis di bawah ini adalah nilainya 50,5 ya. Lalu di sampingnya seperti akan keluar 51 ya, tetapi ini belum sah keluarnya. Nah, jadi kalau seperti ini kondisinya berarti skala utamanya nilainya adalah 50,5. Kemudian kita akan lihat di bagian skala kecil atau nonius itu nilainya adalah 45 ya, tepat di 45. Nah, kalau gitu skala kecil atau skala noniusnya bernilai 0,45. Kita tinggal gabungkan 50,5 tambah 0,45, hasilnya adalah 50,95. Nah, berarti diameter piston ini itu adalah 50,95. Nah, itu cocok. Kalau kita lihat di bagian sini ya, ini adalah piston punya Yamaha Mio dengan ukuran koma sudah mencapai 100 mm. Artinya ini harusnya memang mencapai angka 51 ya. Nah, jadi yang kita ukur ini nilainya 50,95. Ini kan sedikit lagi mencapai 51. Namun ada spilling atau selisih sekitar 0,05 mili. Nah, artinya ini piston memang belum terlalu aus ya, namun sudah mengalami sedikit keausan. Nah, jadi sedikit aja saya tambahkan cara membaca nilai di mikrometer ini ya. Yang pertama kita tentukan dulu berapa nilai yang terbaca di batang utama atau jadinya skala utamanya berapa. Kemudian akan kita tambahkan atau kita gabungkan dengan nilai yang terbaca pada skala noniusnya atau di bagian batang yang berputarnya ini. Nah, jadi cara mudahnya kita bisa tuliskan ya. Misalnya kita udah tahu nih 50 berapa gitu. Kita tuliskan contoh 54. Kita tuliskan dulu 54. Kemudian kita lihat lagi di sini nilainya berapa. Ini 20, 21, 23, 24. Nah, berarti di sini nilainya 0,24 karena di sini ini di bawah 0 nih. 0,24. Nah, kita tambahkan dengan 54 tambah 0,24. Jadi nilainya adalah 54,24. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya cara penggunaan yang bisa kita peragakan untuk menggunakan mikrometer. Nah, jadi mungkin jarang ya di bengkel umum ataupun di bengkel-bengkel resmi, beberapa juga nggak terlalu sering sih menggunakan alat ukur mikrometer ini. Namun dalam skala profesional, tentunya ini nanti akan sangat dibutuhkan karena untuk mengetahui detail kondisi sebuah komponen, kita membutuhkan alat ukur yang sangat teliti ini. Jadi kita bisa memutuskan dengan tepat apakah ini memang masih layak digunakan atau ternyata dia sudah mengalami keausan yang tidak kita ketahui. Jadi kita nggak bisa memanfaatkan ataupun mengandalkan hanya pandangan mata ataupun secara sepintas, namun kita harus memastikan lagi dengan mempergunakan alat ukur yang akurat seperti ini. Ya, mudah-mudahan informasi yang kami sampaikan ini bisa sedikit membantu memberikan
pencerahan bagi rekan-rekan mekanik pemula ataupun adik-adik pelajar untuk bisa lebih mudah lagi ataupun lebih memahami lagi ternyata ada banyak alat-alat ukur yang akan digunakan di perbengkelan nantinya. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan di-share. Semoga ada manfaatnya bagi rekan-rekan yang lain. Sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.